pertama adalah konflik Timur Tengah. Timur Tengah telah lama menjadi kawasan konflik karena perbedaan etnis, agama, senjangan sosial, serta perebutan sumber daya alam seperti minyak. Hal ini membuat kawasan tersebut rawan konflik, terutama antara agama dan etnis, serta dalam perebutan kekuasaan. Yang pertama itu ada Perang Teluk. Perang Teluk adalah konflik di kawasan Teluk Persia yang mencakup Perang Irak-Iran dan Perang Irak-Kuwait yang melibatkan bantuan dari negara-negara multinasional. Yang contohnya itu Perang Teluk pertama, yaitu perang antara Irak dan Iran pada tahun 1980 sampai 1988. Perang ini dimulai pada September 1980 dengan serangan Irak ke Iran. Nah, penyebab utama dari konflik ini, Irak khawatir dengan revolusi Iran di bawah Imam Khomeini yang akan meluas. Lalu terbentuknya Republik Islam Iran yang didukung kaum ulama. Lalu Irak membatalkan perjanjian Algiers terkait wilayah Syad al-Arab yang kaya akan minyak. Lalu Saddam Hussein ingin merebut kembali wilayah-wilayah kuno Babilonia. Nah, konflik ini tuh melibatkan dukungan dari berbagai negara, yaitu Iran yang didukung oleh Suriah, Libya, dan Yaman Selatan, sedangkan Irak didukung oleh negara-negara Arab, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Prancis. Terus selanjutnya, resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 508 mengakhiri perang dengan 5 poin perdamaian, yaitu penarikan pasukan tanpa syarat, pertukaran tawanan perang, perjanjian perdamaian resmi, tidak ikut campur dalam politik domestik masing-masing negara, dan saling menghargai sistem politik pihak lain. Lalu selanjutnya ada Perang Teluk II, yaitu perang antara Irak dan Kuwait. Perang ini dipicu oleh konflik perbatasan, masalah ekonomi Irak pasca Perang Teluk I, serta tuduhan bahwa Kuwait mencuri minyak Irak di wilayah Rumaillah. Adapun penyebab utama lainnya yaitu Irak menuntut Kuwait untuk membayar ganti rugi dan menghapus utangnya, tetapi ditolak. Dan ambisi Saddam Hussein untuk menjadi penguasa dunia Arab dan mengusir Israel dari wilayah yang didudukinya. Selanjutnya, Irak menyerang Kuwait pada 2 Agustus 1990 lalu menyatakan Kuwait sebagai provinsi ke-19 pada 28 Agustus 1990. Selanjutnya PBB lalu mengutuk tindakan ini melalui resolusi nomor 660 dan menjatuhkan blokade serta embargo pada Irak. Dan dampak dari Perang Teluk II ini adalah perpecahan antara negara-negara Arab, pemberontakan Syiah di Irak, pembentukan pasukan Arab untuk keamanan Teluk, dan gerakan Intifada Palestina makin membenci Israel. Lalu pada tanggal 26 Februari 1991, Saddam Hussein menarik pasukan Irak dari Kuwait, namun mendapat serangan dari pasukan multinasional yang dipimpin Amerika Serikat yang menghancurkan kota-kota di Irak. Perang Teluk III atau Perang Irak. Perang Teluk III berlangsung dari 2003 hingga 2011 antara Amerika Serikat dan Irak. Invasi dimulai pada 19 Maret 2003 dengan tujuan utama Amerika Serikat adalah melucuti senjata pemusnah massal Irak, mengakhiri dukungan Saddam Hussein terhadap terorisme, dan membebaskan rakyat Irak dari kekuasaan otoriter. Invasi ini juga didorong oleh tuduhan bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal dan terlibat dengan teroris Al-Qaeda. Setelah Irak jatuh ke tangan koalisi, perang berlanjut dengan pemberontakan melawan pasukan koalisi hingga 2011, yang sekarang dikenal sebagai Perang Teluk III. Meskipun tuduhan yang mendasari invasi terbukti tidak benar dan lebih terkait dengan kepentingan penguasaan minyak, perang mengakibatkan kekacauan di Irak dengan peningkatan aksi kriminal dan perlawanan bersenjata. Meski pemerintah baru terbentuk, keamanan, perekonomian, dan stabilitas Irak tetap terganggu, dan pasukan Amerika Serikat masih berada di Irak. Dalam Perang Teluk III, terjadi beberapa pelanggaran hukum perang yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan koalisinya. Di antaranya, memberi tuduhan yang tidak benar ke Irak sebagai alasan invasi dan melakukan invasi tanpa mandat. Pelanggaran hukum perang pada Perang Teluk III yaitu menyebabkan kematian rakyat sipil sekitar 43.850 sampai 48.693 korban jiwa dan menyebabkan kerusakan sarana prasarana di negara Irak. Dampak dari Perang Teluk III bagi pasukan perang dan rakyat sipil yaitu 1. Banyak menelan korban jiwa baik tewas maupun terluka. 2. Rakyat sipil yang hilang sekitar 14.000 jiwa dan pasukan perang yang hilang 2 orang. 3. Sarana prasarana banyak yang mengalami kerusakan. 4. Warga Irak merdeka dari kekuasaan otoriter Saddam Hussein. 5. Banyak terjadi perang saudara antara kelompok yang saling berebut kekuasaan untuk memegang pemerintahan. 6. Di mana-mana terjadi teror dan bom bunuh diri. 7. Kondisi keamanan perekonomian dan pemerintahan Irak belum juga stabil.
Dan yang terakhir, 8, berpengaruh pada prospek perdamaian Palestina dan Israel. Upaya perdamaian Timur Tengah. Persetujuan Camp David dengan ketentuan 1. Israel diwakili Menachem Begin. 2. Mesir diwakili Anwar Sadat. 3. Amerika Serikat diwakili Jimmy Carter. Hasil persetujuannya, 1. Israel menarik mundur pasukan dari Mesir sejak 25 April 1982. 2. Mesir akan mengakui Israel dan akan saling membuka hubungan diplomatik. 3. Amerika Serikat akan membantu kedua negara. Akibat dari perjanjian tersebut, 1. Terjadi perpecahan di kalangan bangsa Arab bahkan bangsa Mesir sendiri. 2. Adanya perasaan anti Anwar Sadat yang mencapai puncaknya dengan dibunuhnya Anwar Sadat. 3. Amerika Serikat makin berpengaruh di Timur Tengah. Latar belakang terjadinya perang antara India dengan Pakistan berawal dari konflik politik, yaitu tentang perebutan wilayah Kashmir. Konflik tersebut bermula pada tahun 1941, yaitu ketika Maharaja Hari Singh atau Hindu pemimpin Jammu Kashmir ragu untuk memilih India atau Pakistan sebagai penggabungan wilayahnya. Rakyatnya yang mayoritas Muslim ingin bergabung dengan Pakistan. Akibatnya di Jammu Kashmir terdapat friksi besar antara Muslim Kashmir dengan Hindu Jammu. Rakyat Kashmir melakukan protes didukung oleh Pakistan yang berdampak rusaknya posisi sang Maharaja. Maharaja meminta bantuan kepada Perdana Menteri India yang pada saat itu adalah Jawaharlal Nehru. India bersedia membantu dengan syarat bahwa Kashmir bergabung dengan negaranya. Maharaja setuju dan menandatangani Instrument of Accession pada tanggal 26 Oktober 1947. Pakistan mempertanyakan keabsahan perjanjian tersebut. Hal ini menyebabkan perang Pakistan dengan India. Perebutan Kashmir menyebabkan India-Pakistan beberapa kali terlibat perang besar. Pada 1947, Pakistan merebut Kashmir. Pakistan mengklaim Kashmir sebagai wilayahnya dengan bantuan Pashtun. Pada tahun 1965, perang diakhiri dengan gencatan senjata dan India merebut sedikit teritori Pakistan. Pada 1971, Bangladesh dengan bantuan India berhasil memerdekakan diri dari Pakistan. Pada 1999 atau Perang Kargil, India berhasil merebut Kargil dan isolasi diplomatik Pakistan. Upaya perdamaian atau penyelesaian konflik. Nah, upaya perdamaian konflik Kashmir ini dilakukan oleh PBB dan SAARC sejak 20 Januari 1948. DKPBB ini membentuk United Nations Commission for India and Pakistan atau singkatan dari UNCIP. Nah, selanjutnya PBB ini mengeluarkan berbagai resolusi. Upaya PBB dalam menyelesaikan masalah Kashmir terlihat melemah ketika dikeluarkannya resolusi tahun 1964 yang menyatakan bahwa permasalahan Kashmir antara India dan Pakistan sebaiknya diselesaikan dahulu secara bilateral. Nah, SAARC ini atau sebutan dari Organisasi Regional Asia Selatan semacam ASEAN dahulu ini terbentuk berupaya sebagai mediator dalam konflik Kashmir, namun tidak ada titik terang penyelesaiannya. Selanjutnya ada latar belakang kudeta di Ukraina dan akibatnya. Kudeta di Ukraina pada tahun 2014 berakar dari ketegangan geopolitik yang mendalam antara Rusia dan Barat. Ukraina yang merdeka pada tahun 1991 setelah runtuhnya Uni Soviet memiliki posisi strategis di antara dua kekuatan besar tersebut. Hubungan antara Rusia dan Ukraina menjadi tegang, terutama setelah sengketa atas Crimea dan kota pelabuhan Sevastopol yang sebelumnya ini merupakan bagian dari Rusia hingga tahun 1954 ketika Nikita Khrushchev menyerahkan kepada Ukraina. Pada tahun 2014 ini Presiden Ukraina Viktor Yanukovych digulingkan setelah protes besar-besaran yang dipicu
dipicu oleh keputusannya untuk menolak perjanjian Uni Eropa dan mendekatkan diri dengan Rusia. Nah, parlemen Shermy dan Dewan Kota Sevastopol yang mayoritasnya ini dihuni oleh etnis Rusia menolak pemerintahan baru Ukraina dan menganggapnya sebagai hasil kudeta. Akibatnya ini ada dua. Yang pertama ini referendum Shermy. Rusia ini mendukung Shermy mengadakan referendum pada Maret 2014 yang menyatakan bahwa Shermy ingin bergabung dengan Rusia meskipun hasil referendum tersebut ditolak oleh komunitas internasional. Shermy resmi menjadi bagian dari Rusia. Yang kedua, ketidakstabilan Ukraina, yaitu kudeta ini mengakibatkan ketegangan internal dan ancaman terhadap kedaulatan Ukraina. Ukraina ini terperangkap di antara kepentingan Barat dan Rusia, sehingga memicu konflik yang berkelanjutan, terutama di wilayah Timur Tengah itu yang didukung oleh separatis pro-Rusia. Kudeta ini tidak hanya merubah peta politik Ukraina, tetapi juga meningkatkan ketegangan internasional antara Rusia dan negara-negara Barat. Selanjutnya ada Perang Kosovo. Dilatar belakangi pada era 1990-an, Yugoslavia pecah dan hanya menyisakan dua negara bagiannya, itu Serbia dan Montenegro. Kosovo yang merupakan provinsi otonom dari Serbia memutuskan untuk merdeka dari Serbia. Nah, Serbia ini tidak setuju jika Kosovo merdeka, maka Serbia ini akan memutuskan untuk menyerang Kosovo. Proses konflik yang pertama pada tahun 1960, di mana Fidel Castro ini mulai bekerjasama dengan Uni Soviet hingga membuat marah Amerika Serikat. Yang kedua pada tanggal 17 April 1961, di mana Amerika Serikat ini melakukan invasi ke Teluk Babi, Kuba, tetapi invasi tersebut gagal. Nah, yang ketiga ini pada tahun 1962, di mana konflik semakin panas karena Uni Soviet membangun persenjataan rudal nuklir di Kuba. Hampir terjadi perang nuklir antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, yaitu krisis misil Kuba. Akhir konflik pada tanggal 28 Oktober 1962. Untuk mencegah terjadinya perang nuklir, Presiden Uni Soviet yang bernama Nikita Khrushchev dan Presiden Amerika Serikat yang bernama John F. Kennedy membuat kesepakatan damai menyatakan bahwa Uni Soviet akan menarik misil mereka dari Kuba, asalkan Amerika Serikat ini menghargai kedaulatan pemerintahan sosialis Kuba. Selanjutnya yaitu ada konflik di Afrika. Afrika merupakan benua yang dihuni oleh 54 negara berdaulat, 9 wilayah dan 2 wilayah negara merdeka dengan kewenangan terbatas. Negara-negara di Afrika terbentuk sebagai hasil dari dekolonisasi setelah Perang Dunia II. Berdasarkan prinsip uti possidetis juris, negara-negara di Afrika mewarisi batas-batas wilayah yang ditetapkan oleh kolonial Eropa. Hal ini diatur pada saat Konferensi Berlin tahun 1884 sampai 1885. Pemerintah kolonial menetapkan partisi negara-negara Afrika dalam konferensi tersebut dan menetapkan kelompok-kelompok etnis yang menjadi dominan di wilayah tertentu. Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan negara-negara di Afrika Tengah masih rawan konflik. Yang pertama, karena adanya pemilahan garis batas negara yang tidak melihat logika etnis dan perbedaan suku. Yang kedua, politik divide et impera yang dilakukan penjajah. Ketiga, perbedaan kesempatan politik. Keempat, lemahnya legitimasi politik penguasa. Kelima, negara-negara Afrika rawan campur tangan asing. Yang keenam, kemiskinan. Dan yang ketujuh, korupsi dan kleptokrasi. Di sini saya hanya akan mengambil satu konflik yang ada di Afrika, yaitu konflik Kongo. Republik Demokratik Kongo merupakan salah satu negara di Afrika yang memiliki kekayaan alam berupa sumber mineral yang sangat dibutuhkan untuk industri. Wilayah Kongo telah menjadi medan perebutan sejak periode Perang Dingin, bahkan agensi CIA juga turut terlibat dalam perebutan tersebut. Sebelumnya, negara Kongo bernama Zaire dan di bawah pemerintahan Mobutu Sese Seko yang pro-Amerika. Mobutu telah mengeksploitasi sumber kekayaan negeri Zaire selama 30 tahun dan hasilnya hanya
hanya dinikmati oleh segelintir elit dan rezim yang berkuasa. Pada dekade 90-an muncullah kekecewaan dan ketidakpuasan dari rakyat terhadap rezim Mobutu yang korup, ditambah dengan kondisi ekonomi Zaire yang hancur. Ketidakpuasan tersebut melahirkan sikap berontak dari pihak-pihak oposisi. Salah satunya adalah pemberontakan Popular Revolutionary Party atau PRP atau Partai Revolusioner Populer di bawah pimpinan Laurent Désir Kabila. PRP kemudian bergabung dengan kelompok pemberontak dan milisi suku Tutsi yang anti Mobutu dan membentuk aliansi baru bernama Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo Zaire atau AFDLCZ, aliansi pasukan demokratik untuk pembebasan Kongo Zaire. AFDL juga mendapatkan dukungan pasukan tentara dari negara Angola, Burundi, Rokalian, Ungalian untuk menumbangkan rezim Mobutu. Perang tak terhindarkan antara pasukan gabungan AFDL dengan pemerintah Zaire. Konflik Kongo ini secara garis besar terbagi menjadi dua periode, yaitu periode Kongo pertama dan Perang Kongo kedua. Konflik Kongo ini secara garis besar terbagi menjadi dua periode, yaitu Perang Kongo pertama dan Perang Kongo kedua. Perang Kongo pertama terjadi pada tanggal 4 Oktober tahun 1996 sampai 1997 yang terjadi antara pasukan Zaire dengan pasukan dari AFDL dan milisi anti Mobutu. Dengan demikian, pasukan dari negara Zaire harus menghadapi gabungan kekuatan dari 4 negara sekaligus, yaitu Angola, Burundi, Rokalian, dan Ungkalian. Pasukan gabungan ini secara perlahan berhasil merebut daerah Zaire di wilayah timur hingga menuju ibu kota Zaire di Kinshasa. Pertempuran berat terjadi di sekitar ibu kota antara pasukan gabungan AFDL dengan pasukan Zaire yang dibantu oleh milisi pro-Mobutu dari Angola. Korban jiwa yang timbul akibat pertempuran tersebut mencapai 300 orang lebih dan menjadikan salah satu peristiwa pertempuran paling berdarah selama Perang Kongo pertama. Pasukan gabungan AFDL berhasil menumbangkan rezim Mobutu dan menduduki ibu kota Zaire di Kinshasa. Laurent Désir Kabila selaku pemimpin kelompok AFDL kemudian mengambil alih pemerintahan dan menjadi presiden Zaire. Dalam mengawali pemerintahan yang baru, Laurent Désir Kabila mengganti nama Zaire menjadi Republik Demokratik Kongo atau RDK. Presiden Kabila merasa bahwa negara Rokalian dan Ungkalian telah melakukan eksploitasi mineral yang ada di wilayah timur Republik Demokratik Kongo atau RDK untuk kepentingan mereka sendiri. Kabila juga memerintahkan seluruh pasukan Rokalian maupun Ungkalian meninggalkan negara RDK. Akhirnya hubungan antara RDK dengan Rokalian dan Ungkalian merenggang. Pihak Rokalian dan Ungkalian berbalik arah memusuhi Presiden Kabila dengan membantu etnis Banyamulenge di RDK Timur untuk merongrong rezim Kabila dengan jalan pemberontakan. Etnis Banyamulenge merupakan etnis yang bermukim di wilayah RDK Timur dan memiliki hubungan yang kurang baik dengan pemerintah RDK Pusat. Pada tanggal 2 Agustus 1998, komunitas etnis Banyamulenge membentuk kelompok pemberontak anti Kabila yang bernama Rassemblement Congolais pour la Démocratie atau RCD atau Perkumpulan untuk Demokrasi Kongo. Konflik Kongo ini secara garis besar terbagi menjadi dua periode, yaitu periode Kongo pertama dan Perang Kongo kedua. Konflik Kongo ini secara garis besar terbagi menjadi dua periode, yaitu Perang Kongo pertama dan Perang Kongo kedua. Perang Kongo pertama terjadi pada tanggal 4 Oktober tahun 1996 sampai 1997 yang terjadi antara pasukan Zaire dengan pasukan dari AFDL dan milisi anti Mobutu. Dengan demikian, pasukan dari negara Zaire harus menghadapi gabungan kekuatan dari 4 negara sekaligus, yaitu Angola, Burundi, Rokalian, dan Ungkalian. Pasukan gabungan ini secara perlahan berhasil merebut daerah Zaire di wilayah timur hingga menuju ibu kota Zaire di Kinshasa. Pertempuran berat terjadi di sekitar ibu kota antara pasukan gabungan AFDL dengan pasukan Zaire yang dibantu oleh milisi pro-Mobutu dari Angola. Korban jiwa yang timbul akibat pertempuran tersebut mencapai 300 orang lebih dan menjadikan salah satu peristiwa pertempuran paling berdarah selama Perang Kongo pertama. Pasukan gabungan AFDL berhasil menumbangkan rezim Mobutu dan menduduki ibu kota Zaire di Kinshasa. Laurent Désir Kabila selaku pemimpin kelompok AFDL kemudian mengambil alih pemerintahan dan menjadi presiden Zaire. Dalam mengawali pemerintahan yang baru, Laurent Désir Kabila mengganti nama Zaire menjadi Republik Demokratik Kongo atau RDK. PRP kemudian bergabung dengan kelompok pemberontak dan milisi suku Tutsi yang anti Mobutu dan membentuk aliansi baru bernama Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo Zaire atau
AFDL-CZ, Aliansi Pasukan Demokratik untuk Pembebasan Kongo Zaire. AFDL juga mendapatkan dukungan pasukan tentara dari negara Angola, Burundi, Ungalian untuk menumbangkan rezim Mobutu. Perang tak terhindarkan antara pasukan gabungan AFDL dengan pemerintah Zaire. Pada dekade 90-an muncullah kekecewaan dan ketidakpuasan dari rakyat terhadap rezim Mobutu yang korup, ditambah dengan kondisi ekonomi Zaire yang hancur. Ketidakpuasan tersebut melahirkan sikap berontak dari pihak-pihak oposisi. Salah satunya adalah pemberontakan Popular Revolutionary Party atau PRP atau Partai Revolusioner Populer di bawah pimpinan Laurent Desire Kabila. Di sini saya hanya akan mengambil satu konflik yang ada di Afrika, yaitu konflik Kongo. Republik Demokratik Kongo merupakan salah satu negara di Afrika yang memiliki kekayaan alam berupa sumber mineral yang sangat dibutuhkan untuk industri. Wilayah Kongo telah menjadi medan perebutan sejak periode Perang Dingin, bahkan agensi CIA juga turut terlibat dalam perebutan tersebut. Sebelumnya, negara Kongo bernama Zaire dan di bawah pemerintahan Mobutu Sese Seko yang pro-Amerika. Mobutu telah mengeksploitasi sumber kekayaan negeri Zaire selama 30 tahun dan hasilnya hanya dinikmati oleh segelintir elit dan rezim yang berkuasa. Yang pertama, karena adanya pemilahan garis batas negara yang tidak melihat logika etnis dan perbedaan suku. Dua, politik divide et impera yang dilakukan penjajah. Ketiga, perbedaan kesempatan politik. Keempat, lemahnya legitimasi politik penguasa. Kelima, negara-negara Afrika rawan campur tangan asing. Yang keenam, kemiskinan. Dan yang ketujuh, korupsi dan kleptokrasi.